Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, ini kali pertama saya ada di gereja ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan seluruh jemaat. Siapa yang sudah mengenal saya sebelum saya memperkenalkan diri? Iya, kalau ada yang belum kenal berarti kurang gaul. Bercanda ya. Siapa yang sudah subscribe channel YouTube saya? Yang belum tolong subscribe, jangan lupa like dan share. Iya, terima kasih. Nama saya Debbie Basjir. Ya, saya bersyukur saudara, puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Apa yang terjadi di hidup kita semua karena anugerah Tuhan. Ya, berapa hari yang lalu saya baru kembali dari Israel saudara. Puji Tuhan, setelah pandemi ya kita bisa ke sana. Dan saya berdoa jemaat tempat ini tahun depan Pak ke Israel ya Pak. Amin. Loh, jemaatnya pada amin semua loh Pak. Amin. Nanti kita bareng-bareng ya Pak ya. Saudara, ya kenapa? Dulu saya itu nggak mau ke Israel. Saya bilang sama suami saya, enggak lah, ngapain Israel kok kayak orang ke tanah suci. Terus suami saya itu satu saat bilang gini, Say, tapi kamu itu pendeta loh. Biar bagaimanapun Israel itu tempat Yesus pernah ada di sana, menginjakkan kaki di sana. Nah, setidaknya kamu khotbah tentang di Matius, bait Allah, kamu tuh tahu tempatnya itu di situ. Terus saya pikir-pikir, oh iya juga ya. Betul juga ya. Lalu saya bilang sama suami saya, kalau gitu saya mau berdoa ya. Saya minta sama Tuhan, saya mau ke Israel. Orang bisa ke Israel itu bukan karena punya uang loh saudara. Jangan berpikir gini, oh orang kaya-kaya toh. No, ke sana itu karena perkenanan Tuhan. Jadi saya berdoa waktu itu, Tuhan saya pengen ke Israel. Tiba-tiba ada orang telepon, ini berapa tahun lalu loh. Ya saya belum punya YouTube. Bu, saya mau bawa rombongan ke Israel. Ibu mau jadi pemimpin rohaninya? Saya bilang, saya belum pernah ke Israel. Masa kamu suruh saya jadi pemimpin rohani? Gak apa-apa, di sana kan ibu cuma khotbah toh. Gak usah tunjukin, di sana ada tour guide-nya yang akan nunjukin. Oke, jadi saya pertama kali ke Israel langsung jadi pemimpin rohani loh saudara. Ya, itu bukan karena ada uang. Saya kemarin pelayanan di satu perusahaan. Ada sekretaris datang ke saya gini, Bu saya lihat di IG ibu mau ke Israel ya. Terus sekretarisnya bilang, aduh saya bisa nggak ya ke Israel? Kayaknya nggak mungkin deh Bu, mahal banget. Saya langsung bilang, kamu tahu nggak orang ke Israel bukan karena ada uang loh. Imani aja dulu. Iya Bu saya imani. Nggak lama bosnya datang. Saya langsung bilang, Pak Bapak ikut saya ke Israel ya, saya mau ke Israel. Aduh Bu saya sibuk masih banyak pekerjaan. Tapi saya beli 10 kursi deh buat pegawai saya. Langsung dia tanya sekretarisnya, kamu mau gak berangkat sama Bu Debbie? Dia langsung, hah? Saat itu juga doanya dijawab. Kan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak pernah mimpi kita. Ini saya ngajak Pak Pendeta dari Poso. Ini dulu pendeta kakak rohani saya waktu saya diusir dari keluarga saya di Palu. Zaman saya susah, saya kadang numpang makan di rumahnya mereka. Ya, rindu ke Israel. Ya, Tuhan berkati saya. Ya, saya bisa mengajak Pak Pendeta. Nggak ada yang mustahil kan? Cuma itu loh yang saya mau bilang. Nah, kenapa saudara? Israel dicatat di dalam Alkitab, di kitab Perjanjian Baru. Ya, dikatakan semua perjalanan bangsa Israel itu harus dicatat untuk menjadi contoh bagi kita. Katakan, amin. Itu kisah pertama sekali. Bagaimana Tuhan mengasihi umat manusia, bagaimana Tuhan melawat manusia, itu pernah tercatat saudara. Nah saya pengen kita belajar nih, apa salah satu yang bisa kita tangkap dari bangsa Israel. Mari buka bersama Keluaran pasal yang ke-13. Keluaran pasal yang ke-13 saudara, firman Tuhan berkata, kita tahu sejarah bangsa Israel. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan menjawab doa mereka ketika mereka sedang di dalam perbudakan di Mesir. Mereka memohon tuntunan Tuhan, keluarkan kami dari perbudakan ini Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menyertai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan mendengarkan doa mereka, lalu Tuhan akhirnya mengangkat Musa untuk membebaskan bangsa itu. Kita baca Keluaran 13 ayat 17 mulai, firman Tuhan berkata di sana apa? Setelah Fir'aun, sama ya ayatnya sama saya ya? Sama atau beda? Ya, setelah Fir'aun ya. 1, 2, 3. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir.
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan akhirnya mendengar doa mereka, lalu Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi anehnya di sana dikatakan Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Katakan amin. Yang terdekat belum tentu itu yang terbaik. Yang tercepat belum tentu itu yang paling tepat. Siapa yang pengen cepat-cepat di dalam hidup ini? Angkat tangan. Ketika ditanya gini pura-pura. Yang pengen cepat masalahnya dijawab, angkat tangan. Oh, semua toh Saya adalah hamba Tuhan yang tidak mau mengajarkan jemaat untuk cepat-cepat keluar dari masalah. Bilang amin. Gak usah menatap saya dengan muka yang heran seperti itu. Semua jemaat itu datang minta didoakan biar cepat keluar dari masalah. Ingat, Tuhan selalu punya cara bekerja. Proses Tuhan, sistem pekerjaan Tuhan, dia tidak selalu mau yang cepat. Tapi manusia selalu mau yang instan. Hati-hati, yang instan itu merusak pencernaan. Amin. Ya, hati-hati saudara. Tetapi itulah manusia, maunya yang cepat. Alkitab berkata Tuhan menuntun mereka tidak melalui negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling cepat, paling dekat. Cuma nyebrang tok udah sampai mereka ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan sengaja membuat mereka berputar melalui padang gurun. Tuhan hanya membawa mereka berputar. Tapi urusan mereka terputar-putar itu adalah urusan mereka. Saudara, ketika kita mengalami persoalan pergumulan dalam hidup kita, jangan cepat-cepat minta jalan keluar. Karena kita percaya di balik setiap proses masalah Tuhan punya yang terutama Tuhan punya kehendak. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan berkata, janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dengan dibalik ayat itu berkata, orang Kristen itu yang bodoh di hadapan Tuhan adalah orang Kristen yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Makanya ada orang jatuh dalam persoalan pencobaan itu terus berputar-putar di masalah itu. Mengalami masalah keuangan di situ terus gak pernah lulus. Kenapa? Karena tidak pernah bertanya, kenapa Tuhan aku mengalami masalah dalam hal keuangan ini? Bertanya saudara, bertanya. Saya dengan suami dulu kami masuk dalam keruwetan masalah keuangan. Sampai akhirnya terjebak kredit card. Bukan untuk beli tas mahal, untuk bayar cicilan rumah. Saya gesek tunai kredit card, saya bayar cicilan rumah. Karena waktu itu memang benar-benar gak ada penghasilan. Lalu berbunga. Kalau ada di antara saudara yang pernah dikejar debt collector, saya mengalami. Diteriakin di depan pintu pagar. Makanya kalau ada orang konseling, Bu saya dikejar debt collector. Saya tanya berapa lama? 6 bulan, saya 2 tahun. Saya pernah mengalami, dipermalukan. Benar-benar gak bisa bayar. Sampai akhirnya saya dan suami bilang, kita gak bisa loh kayak begini nih. Tuhan tuh gak mau loh hidup kita jadi batu sandungan begini. Memang kita pakai uang itu bukan untuk hal-hal yang salah. Tapi gak boleh kita jadi batu sandungan. Kami berdua berdoa, kita catat semua utang-utang kita. Kita duduk bersama, kita tumpang tangan dalam nama Yesus. Tahun ini Tuhan, kami mau mengalami financial freedom dalam nama Yesus. Kami mau libatkan Tuhan, kami mau bertobat kalau ada hal-hal yang memang tidak kami lakukan sesuai kepentingan Tuhan, kehendak Tuhan. Kalau kami membelanjakan uang lebih daripada kebutuhan tetapi itu keinginan, kami bertobat. Kami bertobat. Dan tidak lama kemudian Tuhan memberkati dan semua utang itu lunas.
Sekarang saya tidak mau berhutang. Dikejar-kejar terus sekarang. Bu, kami cairkan ke rekening ibu ya tanpa bunga, Bu. Enggak butuh. Ya. Masa ibu enggak butuh uang? Saya tidak butuh. Saya tidak mau berhutang. Kenapa, Bu? Ini saya kasih ibu fasilitas kredit card loh. Bisa sampai sekian ratus juta. Enggak. Kenapa, Bu? Sudah mau kiamat. Langsung teleponnya ditutup. Nit. Saudara, jangan berputar-putar dalam masalah yang sama. Masalah yang sama terus. Bu, saya ini selingkuh, Bu. Bolak-balik selingkuh terus saya, Bu. Kenapa ya? Padahal saya mau keluar, Bu, tapi selingkuh terus. Pak, kalau Bapak itu sering jatuh di got, jangan main deket got. Nanti kalau Bapak jatuh di got, yang salah siapa? Got. Ya kayak ada orang penatua di Manado, ya istrinya sudah bilang, Pak ini nanti perjamuan loh. Bapak jangan minum tuh anggur perjamuan sampai habis, nanti Bapak mabok karena Bapak itu tukang mabok. Bener, habis jemaat perjamuan dia minum semua itu anggur, maboklah dia. Pulang masuk di got. Istrinya datang, saya kan sudah bilang Pak, akhirnya kami masuk got lagi kan. Saya itu tahu loh, kemarin di sini tidak ada got. Kenapa ada got di sini? Siapa yang pindahin nih got ke sini? Yang salah tetap got. Itulah orang saudara, kalau putar-putar hidupnya dalam dosa, yang salah tetap bukan dia. Orang lain yang salah, got yang salah. Mari kita bertobat. Tadi pagi saya sampaikan firman Tuhan berkata, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu ngerti dosa tapi nggak tobat-tobat. Kenapa Tuhan harus membawa bangsa ini berputar saudara? Ya, mereka itu harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka harus mengalami Tuhan. Yang tercepat itu bukan yang paling tepat. Prinsip Tuhan dengan prinsip kita itu selalu berbeda. Makanya kalau ada jemaat datang, Bu doakan Bu, kenapa saya ada masalah Bu? Terus mau doakan apa? Biar saya cepat keluar Bu. Oh no, saya tidak akan berdoa kamu cepat keluar. Kenapa? Karena Tuhan punya time limit untuk setiap masalah di hidup kita. Terus saya coba tolong Tuhan, bisa nggak? Bisa. Lu coba tolong Tuhan, lu pinjem uang, lu lunasin yang ini, gali lubang, tutup lubang, makin ruwet, berputar 40 tahun di padang gurun. Amin apa amin? Tuhan itu tidak membawa bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Cuma berputar beberapa hari saja. Tapi karena ketidaktaatan mereka, urusan Tuhan membawa mereka berputar melewati, ya menghindari negeri orang Filistin, itu urusan Tuhan. Tapi urusan mereka terputar-putar 40 tahun, itu urusan mereka. Hidup ini Tuhan tuh sudah punya rencana. Hidup ini Tuhan punya tujuan. Kita ini bagiannya cari tahu nih kehendak Tuhan atas hidup kita ini apa. Lalu berjalanlah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Supaya hidupmu gak terlalu banyak masalah. Tadi pagi saya sampaikan yang belum menikah, baca Alkitab. Supaya engkau ngerti arti pernikahan itu apa. Supaya engkau tidak salah menilai. Iya, yang belum nikah berapa banyak di sini yang belum nikah? Angkat tangan. Yang belum menikah, yud, nggak usah setengah tiang angkat tangannya. Jomblo nggak usah malu. Justru bersyukur yang masih jomblo. Ya, walaupun jomblo tapi happy, amin. Kenceng banget aminnya. Kayaknya yang amin yang udah nikah. Karena ada penyesalan. Tapi penyesal sudah tidak berguna. Yang penting bertobat saja ya. Itulah salibmu. Ya saya salah nikah Bu, suami saya pelit, pemarah, tukang selingkuh. Ya nyanyi aja, salibku, salibku. Makanya yang muda-muda belajar. Kita belajar dari bangsa Israel. Apa yang menimpa mereka, Alkitab berkata itu sebagai sebuah peringatan bagi kita. Supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, dan Tuhan punya cara bekerja yang tercepat, bukan itu yang paling tepat. Sebab Tuhan punya waktu di dalam hidup kita. Supaya kita belajar untuk mengetahui apa maksud Tuhan di balik setiap proses yang kita alami.
Kenapa saudara? Kalau engkau tidak ngerti proses itu, engkau akan ulang lagi. Sama dengan orang sekolah tidak naik kelas. Kenapa? Bodoh. Nggak mau perhatikan. Waktu guru ngajar nggak mau perhatikan. Waktu Tuhan mengajar, semua jalan hidup kita itu sudah ada tuntunannya di Alkitab. Pria-pria, kalau engkau tidak mau salah menikah, engkau baca Amsal 31, di situ ada kriteria istri yang cakap, mahkota suaminya. Baca di sana. Saya itu cari cewek itu kayak apa ya? Amsal 31. Kecantikan dan kemolekan adalah sia-sia, tapi istri yang takut Tuhan itu mahkota. Nomor 1, jangan lihat cantiknya. Lihat apa? Ada anak sekolah Alkitab ditanya, kamu kalau cari istri mau yang cantik mukanya atau cantik hatinya? Ini di desa saudara. Dia jawab, kalau saya cantik mukanya. Kenapa? Karena hati bisa dirubah, Bu. Dia nggak tahu di Jakarta sekarang muka juga bisa dirubah. Yang pesek bisa jadi? Tapi sayang banyak orang hanya mencoba merubah terus, sibuk dengan penampilan fisik. Hidung dirubah-rubah terus akhirnya miring. Ya, kalau udah miring ya bahaya. Yang penting adalah manusia batinia, ya. Alkitab bilang cari istri itu cari yang cantik rohaninya, takut akan Tuhan. Lalu apa lagi? Dia bangun waktu hari masih gelap, kata firman Tuhan. Menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Jadi cari istri itu cari yang bisa masak, amin. Bisa diajak susah, bisa diajak dorong mobil kalau mogok. Kayak saya ini loh. Ya, saya masih mau disuruh dorong mobil, mau saya. Artinya apa saudara? Alkitab itu sudah menuntun seluruh jalan hidup kita. Kenapa kita ini berputar-putar dalam hidup ini kayak bangsa Israel? Karena gak mau nurut sama firman Tuhan. Jangan minta cepet-cepet. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Kita ini bertahan saja itu sudah bahagia loh. Jadi kalau ada orang datang sama saya, Bu doakan supaya saya dapat jalan keluar, supaya saya begini. No. Saya tidak akan doakan kamu cepat dapat jalan keluar. Tapi saya akan doakan kamu bertahan dalam pencobaan itu dan ngerti kehendak Tuhan. Lalu kamu keluar sebagai pemenang di dalam masalah itu. Sehingga hidupmu menjadi bijaksana. Kalau kita sudah dilatih Tuhan, ya kita tahu pokoknya Tuhan itu lagi mau proses saya di sini. Saya bertobat. Dalam hal keuangan, Tuhan mau ini karena apa saudara? Hari-hari ini apalagi dengan adanya sosial media saudara. Orang-orang itu hidupnya terpacu lihat orang lain itu pengen gaya. Ya, padahal kekuatannya tidak seberapa. Ikuti gaya komunitasnya, uangnya gak seberapa. Makanya saya selalu bilang ingat ya, hukum fisika berkata, ya tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Artinya apa? Semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirinya, jangan banyak gaya biar gak banyak tekanan. Amin. Itu betul. Ya, orang sekarang itu di saudara. Ya akhirnya melampaui apa yang seharusnya. Ya gajinya 10 juta. Tapi karena gaya-gaya mau gonta-ganti mobil, akhirnya ambil cicilan mobil 8 juta. Gaji 10 juta, bayar cicilan 8 juta, mau hidup bagaimana? Itu kan namanya gak bijaksana. Ya, setiap kali mas-mas lewat depan rumah, panci, cicil sehari 1.000, cicil, ambil mas panci 1. Cuma 1.000 kan sehari, besok datang lagi spray 2.000 sehari spray, ambil 2.000 sehari. Besok lewat lagi apa? Wajan, ambil lagi. Enggak taunya numpuk, akhirnya enggak bisa bayar. Jadi batu sandungan hidup kita. Alkitab bilang, ya kuasailah dirimu, ya cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu.
Semua ada di dalam Alkitab. Cuma kita ini mau enggak? Jangan bawa diri ke dalam pencobaan supaya ketika dicobai akhirnya kita ini saudara enggak kalah. Sebaliknya ketika kita mengalami pencobaan, tanya Tuhan, apa maksudmu di balik semua pencobaan ini Tuhan? Aku mau mengerti supaya aku lulus dari pencobaan ini, hidupku lebih bijaksana lagi. Saya ini mengenal Tuhan Yesus tahun 95. Ya, ketika saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga saya, papi saya haji, saudara. Saya mengalami persoalan. Hidup saya masuk di dalam pergumulan itu sejak saya terima Yesus. Ikut Yesus itu tidak enak. Siapa yang bilang ikut Yesus enak? Angkat tangan. Kalau saudara bilang ikut Yesus enak, berarti Anda belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Ikut Yesus tidak enak. Siapa bilang enak? Tidak enak. Siapa bilang ikut Yesus bahagia? No. Kenapa saudara? Yesus berkata, kalau engkau mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, ikut aku. Amin. Ini nanti khotbah saya ada yang potong ini, ada yang potong. Ikut Yesus tidak enak, ikut Yesus tidak bahaya. Pendeta-pendeta pengajaran sesat. Dia potong separuh. Tidak dilanjutin potongannya. Hati-hati, Debbie Basir, pendeta sesat. Saya balas, makanya ikut kalau ibadah, jangan cuma kerjaannya potong video, mau numpang tenar. Itu banyak sekali ya yang motong-motong terus disesat-sesatkan. Gara-gara pernyataan yang seperti ini dipotong. Saya ngomong ikut Yesus itu ndak enak. Memang ndak enak. Kalau masih enak secara dagingmu, berarti engkau belum sungguh-sungguh ikut Yesus. Sekarang Tuhan Yesus berkata, ampuni yang menyakiti kamu. Enak nggak ngampuni orang yang bikin salah sama kita? Enak? Bohong kalau saudara bilang enak mengampuni. No, orang bikin kita jahat. Tapi kita harus mendoakan dia dan sebut namanya Tuhan. Aku berkati ini orang ini, aku berkati. Enak? No. Ya, enggak enak saudara, benar ya. Makanya untuk mengalahkan daging itu enggak enak. Ada ibu-ibu datang konseling, bu saya ini udah mau cerai sama suami saya. Kenapa? Suami saya itu nyakiti saya gini. Ibu sudah pernah mengampuni suami ibu dan mendoakan dia dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Belum bu. Gimana saya mau doakan dia bu? Saya aja tiap hari sakit sama dia. Harus bu, kalau ibu mau lihat suami mau berubah, doakan. Caranya gimana bu? Saya kalau tiap dia itu emosi bu, pengen saya harus dirubah. Ibu kalau lihat suami ibu nyanyi. Walaupun marah nyanyi saja. Begitu ibu iya. Jadi suaminya pulang malam biasanya dia marah-marah. Begitu masuk suaminya dia nyanyi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Walaupun jengkel. Tapi dia melampiaskan emosinya dengan nyanyi saudara. Ya. Jengkel dia lihat suaminya, ajarilah kami ini saling mengasihi. Dari mana kau? Suaminya bilang gak usah nanya-nanya. Tapi kok aneh istriku hari ini gak marah-marah, gak maki-maki saya. Besok malam gitu lagi, buka pintu. Mulai turun emosinya kan. Buka pintu, suaminya pulang. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Kalau mau makan ada di meja. Wih, berubah saudara. Benar, tapi gak dikasih sianida. Jangan kau kasih sianida, nanti mati dia. Ya, mulai nih dagingnya dikikis nih. Itu namanya peperangan. Begitu berhari-hari dia udah buka pintu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. I love you suamiku. Dari mana kau? Jangan ihi tok lakukan. Amin. Lo bener. Dan suaminya akhirnya berubah loh. Percaya gak suaminya bertobat jadi hamba Tuhan. Tadinya sudah selingkuh sama penyanyi di kafe. Udah mau pindah agama. Karena lihat istri yang gak berubah-berubah. Kalau suaminya pulang marah-marah. Ngomel gak karu-karuan. Makanya saya bilang ikut Yesus itu gak enak. Kenapa? Ada daging yang harus dimatikan. Bangsa Israel di bawah Tuhan berputar. Karena Tuhan tahu mereka ini harus diproses. Nggak bisa cepet-cepet mengalami pencobaan tuh cepet-cepet enak aja saudara. Kalau saudara baca dalam Alkitab, semua tokoh-tokoh di Alkitab diproses Tuhan lama. Ya, belasan tahun, puluhan tahun.
Itu tidak enak. Tapi tidak ada jalan pintas untuk engkau mengalami kemuliaan Tuhan. Nggak ada jalan pintas. Ketika Yusuf saudara menceritakan visi yang dia dapat dari Tuhan. Lugu kan, dikasih penglihatan Tuhan. Dia cerita ke saudara-saudaranya, aku dapat penglihatan loh, mimpi apa? Aku bulir gandumku gede-gede. Lalu bulir gandummu sujud menyembah kepada bulir gandumku. Keluarganya yang dengar. Ini kan dari Tuhan. Dengar bukannya senang. Oh ya Yusuf luar biasa. Waktu dengar gitu apa? Ini orang sombong banget ya. Kita bulir gandum kita menyembah sama dia. Langsung baru ngomongi visi. Langsung iri hati loh saudaranya. Langsung berikhtiar apa mau? Bunuh. Jadi saudara dalam hidup ini gak usah bicara orang lain. Keluarga sendiri pun yang kandung darah belum tentu akan mendukungmu. Pada akhirnya kita akan berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Nggak usah berharap manusia, termasuk keluarga sendiri. Ya, kalau mereka susah bantu, kalau kita bisa bantu. Tapi jangan berharap dan mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Akhirnya mereka mau bunuh, mereka bilang, kalau kita bunuh sayang ya nggak dapat apa-apa, cuma mati aja. Mending jual dia ke orang Mesir. Lumayan dapat duit, lebih jahat daripada bunuh kan. Jual keluarga supaya dapat uang. Mereka jual Yusuf. Sampailah Yusuf ke rumah Potifar. Kalau mau dipikir, Yusuf bisa kepahitan gak saudara? Sangat. Kenapa keluargaku ini jahat? Kenapa mereka menjual aku? Kenapa mereka mau bunuh aku? Ketika seseorang menerima visi Tuhan, maka saat itulah dia harus siap masuk di dalam pergumulan yang sesungguhnya. Kalau engkau cuma jadi Kristen biasa-biasa saja, engkau tidak akan menderita, percayalah. Tapi jangan berharap juga engkau mengalami kemuliaan yang besar. Banyak orang berkata, enak ya kayak Bu Debbie sekarang ya. Saya tanya, saudara mau jadi seperti saya dulu? Saya cuci baju anak-anak kos. Tidak punya uang 1 sen pun, puluhan tahun saya menderita ikut Yesus. Tapi saya bersyukur, Tuhan tuntun, Tuhan bawa sampai kita bisa mengalami yang namanya mencapai tujuan ilahi itu dalam hidup kita. Lama sekali saudara. Bertahun-tahun air mata ikut Tuhan. Air mata. Ini Pak Albert juga saksi hidup kita ya Pak. Wah, mengalami badai tantangan di Jakarta itu. Wah, malang melintang saudara. Tetap pegang Tuhan, pegang janjinya. Tuhan aku percaya engkau tidak pernah berubah. Firman-Mu gak berubah. Sekalipun manusia mengecewakanku, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakanku. Saya mengampuni yang terberat di hidup saya. Ya, yang pertama papi saya, yang kedua pendeta saya harus ampuni berat. Karena memang tidak ada ayatnya. Kita mengampuni orang yang tidak ngerti firman, ada ayatnya. Ampuni dia Tuhan karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Gampang ada ayatnya. Tapi kalau doakan orang Kristen yang nyakiti kita apalagi hamba Tuhan. Nah itu kita harus merubah sedikit ayat. Ampuni dia Tuhan karena dia tahu tapi dia pura-pura tidak tahu. Iya enggak saudara? Tapi kita harus lulus. Enggak boleh enggak. Semua yang terjadi Tuhan izinkan. Jangan pahit. Engkau pahit Tuhan dapati hatimu enggak berkenan. Berkatnya tidak akan mengalir di hidupmu. Saya berusaha terus melepaskan pengampunan. Di hidup ini mengalami peristiwa-peristiwa pahit. Yusuf pun dari keluarganya. Dan saudara, orang yang menyakiti kita itu yang terberat adalah orang yang terdekat. Bukan orang jauh. Suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Makanya saya kalau doakan orang, Bu doakan Bu saya ini kepahitan. Belum pernah saya tanya kepahitan sama siapa, terus dia jawab sama supir truk itu loh yang dekat rumah. Enggak pernah. Atau saya pahit sama sopir angkot itu loh Bu. Enggak pernah. Orang tuh pahit sama orang yang punya hubungan dekat. Karena dia yang punya kemungkinan untuk menyakiti, melukai kita lebih dalam. Saudara, Tuhan itu tidak mau cepat-cepat, dia ingin bereskan hidupmu. Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu perkara mudah bagi Tuhan. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya orang Israel itu sulit.
Sebab itu urusannya mereka sendiri yang harus membuang Mesir. Dan terjadi kan saudara, setiap kali mengalami tantangan, di padang gurun gak ada makanan, bersungut-sungut, Musa, bawa kami pulang kembali ke Mesir. Kami tidak mau ikut-ikut di sini, mending kami di Mesir. Tuhan, bawa kami ya ke Mesir, mending Tuhan ya biarkan kami di sana dalam perbudakan. Ini umat yang tidak tahu diri. Di Mesir berdoa minta Tuhan lepaskan. Ketika dibawa dalam perjalanan padang gurun mengalami masalah, ngomong apa? Mau balik ke Mesir. Berkali-kali sudah sampai di depan negeri tanah Kanaan, sudah di depan. Tuhan bilang kirim 12 pengintai. Lihat negeri itu, pilih dari wakil-wakil masing-masing suku Israel. Dikirim orang-orang yang pasti punya pengalaman. Sama Musa masuk 40 hari intai negeri itu. Sudah selangkah lagi besok mau masuk, datang pulang, ngomong apa? 10 orang. Nggak mungkin kita masuk. Negeri itu penduduknya orang-orang raksasa. Orang enak, turunannya Goliat. Nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Karena kita di mata mereka hanya seperti belalang. Itu loh. Bayangkan Tuhan sudah bersama mereka dengan tiang awan, tiang api, burung puyuh, mana diberi. Tetap otaknya itu Mesir, tidak ada firman Tuhan. Yosua dan Kaleb maju. Yes, memang negeri itu sangat baik. Memang penduduknya orang-orang raksasa. Tapi Tuhan yang menjanji akan membawa kita masuk. Kalau hidup kita berkenan, maka Tuhan yang akan bawa kita masuk. Kita gak usah peduli dengan orang-orang yang besar itu. Segenap bangsa Israel ambil batu, mau lempari Yosua dan Kaleb. Susah 2 orang tok bicara. Mereka ngomong apa? Mulai sekarang kita cari pemimpin baru. Buang Musa, cari pemimpin baru. Balik ke Mesir. Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Gregetan saudara. Makanya Tuhan bilang itu menjadi peringatan bagi kamu. Karena itu 23.000 orang dibunuh dalam waktu 1 hari di padang gurun. Bayangkan saudara. Ya, sudah mau masuk loh besok. Tuhan ngomong, karena engkau mencobai aku, maka engkau tidak akan masuk ke negeri itu. Semua yang angkatan ini akan dilenyapkan oleh Tuhan. Cuma yang umur 20 tahun ke bawah yang akan masuk ke negeri itu. Artinya apa? Untuk membawa Mesir keluar dari otak mereka udah gak bisa kecuali mati binasa. Karena itu hanya generasi baru yang belum pernah ada di Mesir yang akan masuk ke tanah itu. Ngeri gak saudara? Mereka tidak diizinkan menikmati kemuliaan Tuhan di tanah perjanjian. Jangan sampai dalam hidup kita tidak mengalami janji Tuhan. Kenapa? Karena kita ini cuma sibuk-sibuk tidak pernah mau ngerti kehendak Tuhan. Cuma sibuk-sibuk dengan perkara-perkara kita ini. Ya, cuma sibuk-sibuk dengan hal-hal yang lain dan ini. Saudara, yang kedua, kenapa Tuhan membawa bangsa itu berputar? Karena rencana Tuhan itu indah, Dia yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu, bukan kita yang tahu. Ingat loh, di hidup ini Tuhan yang lebih tahu. Nggak usah protes. Tuhan tahu kenapa mereka harus berputar. Karena kalau mereka lewat bangsa Filistin, mereka dihadapi dengan orang Filistin yang begitu kuat-kuat, mereka pasti mundur lagi dan balik lagi ke Mesir. Jadi dalam hal ini memang manusia dengan Tuhan tuh beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Karena itu bertobat jangan sok tahu. Tuhan yang tahu hidup kita. Tuhan yang tahu jodohmu itu siapa. Tuhan yang tahu ke depan masa depanmu seperti apa. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Saudara, di tengah masa pandemi, ketika pandemi datang di bulan Maret, saya tadi pagi bersaksi, saya bilang sama suami saya, yang terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena tidak bisa bertahan hidup di tengah masa pandemi. Semua pelayanan cancel. Dengan apa kita bertahan? Bahkan anak saya mau kuliah. Mam, saya mau kuliah ya mam. Berapa masuk kuliah? 70 juta. Dek, kita aja mau makan. Nggak tahu mau bagaimana di tengah masa pandemi. Kamu mau kuliah 70 juta. Saya bilang sama anak saya, Dek, kuliah atau tidak kuliah tidak menentukan masuk surga nak. Di bapak ketawanya biasa aja, keles. Itu untuk menghibur saya, Pak.
dan menghibur anak saya. Supaya dia nggak ngotot mau kuliah terus nggak ada duit mau kuliah bagaimana. Dek, bener dek, mami papi nggak ada uang mau masuk kuliah bayar pakai apa. Jadi tidak menentukan masuk surga itu kuliah nak. Dia diam dan ngomong, iya mam. Ini aja kita berencana jual rumah mungkin kita pulang ke Solo. Kalaupun ada yang beli rumahnya. Tiba-tiba saudara di tengah masa pandemi saya tuh pengen melukis. Ya waktu lockdown itu saya bilang sama suami saya, kalau sudah lockdown buka yang pertama. Antar saya ke toko, saya mau cari kanvas sama tinta. Suami saya bilang buat apa? Saya pengen melukis. Suami saya bilang saya itu nikah sama kamu 20 tahun lebih. Saya belum pernah lihat kamu itu gambar. Belum pernah lihat kamu menggambar. Terus ini kamu minta beli kanvas buat apa? Ya saya pengen melukis. Ya udah begitu lockdown buka yang pertama, saya ke toko Gramet saudara cari. Mbak yang paling besar ukurannya berapa mbak kanvas? Dia tendang saya, ini hobi atau baru belajar? Kalau baru belajar beli yang 10 kali 20 say. Kan baru belajar. Saya bilang baru belajar sekalian, siapa tahu bagus. Bisa kita pasang di rumah. Tiba-tiba saudara ya bayarkan, saya ambil langsung banyak tinta banyak, bayar dia jutaan. Dia bilang ini pandemi uang kita terbatas. Kenapa kamu beli kayak begini? Nggak apa-apalah saya, aku juga nggak tahu mungkin ini disuruh Tuhan. Bener, pas pulang sampai di rumah saya melukis saudara, dia ngedit di studio, saya melukis 2 jam jadi lukisan saya. Dia keluar ke kamar dia bilang, ini siapa yang gambar? Saya bilang aku. Nggak mungkin. Lah siapa yang ada di sini saya? Nggak ada orang di sini. Ini aku yang gambar. Nggak mungkin loh, nggak mungkin. Lah siapa? Ini cuma ada aku di sini. Karena seneng, saya upload di IG. Puji Tuhan lukisan pertama saya jadi. Tiba-tiba inbox masuk, Bu dijual enggak? Wah ini baru lukisan pertama Bu. Ya sebenarnya saya enggak pede ngomong dijual, tapi kalau ibu mau ya silakan. Iya, saya mau kasih hadiah untuk mama saya. Mama saya itu pendengar mesbah doanya ibu, dia pasti senang ulang tahun dapat hadiah lukisan dari ibu. Berapa Bu? Aduh saya nggak bisa kasih harga, yang penting ganti tinta aja lah sama kanvas. Iya minta nomor rekening ya, lukisan pertama saya laku 10 juta. Saya tunjukin ke suami saya, dia bilang, besok kita beli kanvas lagi. Itu namanya suami yang luar biasa, mengkaryakan istri. Padahal kemarin marah-marah dia. Tapi memang laki-laki itu kurang percaya, kurang beriman kalau belum melihat bukti. Ya, kalau sudah ada bukti percaya dia. Ya. Lalu saudara akhirnya sudah saya enggak usah terintimidasi dengan kehadiran mereka. Biarkan mereka di situ, saudara tetap konsen ke saya ya. Emang enak dicuekin. Ya, siapa suruh naik belum dipanggil ya. Akhirnya saya melukis lagi saudara. Melukis ya, saya upload lagi, nggak ditulis dijual, inbox masuk. Bu, saya mau beli ya Bu. Saudara percaya sampai ada satu lukisan itu yang beli 4 dari Batam, dari Medan. Lukisan termahal saya dibeli orang 75 juta. Ada yang 70 juta, 50 juta, 30 juta, 25 juta. Saya tuh sampai terbengung-bengung lihat Tuhan. Waktu anak saya mau kuliah saya bilang, Dek kamu doa dek. Kalau Tuhan berkenan gak ada yang mustahil. Tiba-tiba lukisan saya, ada bapak-bapak, Bu saya sudah transfer lukisannya ya. Saya lihat 70 juta. Saya bilang, Pak kayaknya kelebihan 0. Ini 0 ini bahaya saudara. Kita pikir kita sudah pakai duitnya, tiba-tiba dia bilang, Bu maaf saya tuh kemarin kelebihan 0. Waduh biar cuma 0, kalau ada temennya bahaya saudara. Jadi mending saya genahin dulu ke dia, Pak ini kelebihan 0 kayaknya 7 juta mungkin. Oh enggak Bu, itu yang Tuhan taruh di hati. Itu pas buat bayar kuliah anak saya waktu itu. Saudara di tengah masa pandemi saya melukis hampir 50 lukisan loh. Tuhan pelihara kami lewat itu. Dan saya melihat YouTube saya tiba-tiba satu hari 1000 lebih subscriber setiap hari. Padahal dari YouTube bilang kalau seminggu itu ada 1000 subscribe itu di hacker pasti. Punya saya di hacker malaikat. Tiba-tiba saya melihat saudara,
Tuhan berkati kami saudara. Di tengah masa pandemi kita nggak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi, malah bangun studio. Dan saya melihat di tengah masa pandemi kami bisa diizinkan Tuhan membangun gereja-gereja di pedesaan. Dan mulai bulan depan saya bangun sekolah misi di Semarang, di Bandungan. Kami akan rencana menyekolahkan hamba-hamba Tuhan dari desa-desa. Karena sekarang Indonesia ini hampir semua dihijaukan. Kita orang Kristen harus mengambil bagian. Hamba-hamba Tuhan dari desa kita datangkan yang tidak mampu sekolah gratis. Lalu mereka akan pulang kembali ke daerah untuk membangun pelayanan di daerah. Buka gereja. Dan kita akan terus pantau sampai di mana mereka. Itu yang sedang Tuhan taruh. Saudara, Tuhan yang lebih tahu. Tuhan yang lebih tahu. Jangan pernah engkau menyerah dengan hidupmu. Karena saya percaya ketika kita nangkep hati Tuhan, Dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pujilah